penguasa politik presiden kita ini tidak didukung DPR. Artinya DPR masih menginginkan korupsi tetap ada. Korupsi itu adalah berhimpitan dengan kekuasaan. Sumber malapetakannya tuh di DPR. Ya. Contohnya undang-undang perampasan aset tuh nggak masuk prolegnas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Logika bersama saya Tribo Santoso yang untuk sementara waktu ini menggantikan posisinya Widi sebagai host. Nah, kali ini Sobat Logika di bulan Mei kita akan bicara mengenai salah satu cita-cita reformasi aktivis 98 kala itu. Salah satunya adalah pemberantasan korupsi. Kita nggak jemu-jemu untuk bicara soal pemberantasan korupsi karena tahun 98 itu bicara soal anti KKN, pemberantasan korupsi hingga 27 tahun ini ternyata hanya sekedar omon-omon. Kasus korupsi makin menggila gitu. Tetapi memang ya sebelum di zaman reformasi, tepatnya di Orde Baru, korupsi memang menggila juga. Nah, itu di era Orde Lama dulu pemerintahan Soekarno sempat mendirikan panitia retolling aparatur negara atau disingkat menjadi PARAN yang diketuai oleh Abdul Harus Nasution untuk menyidik dan menyelidiki pejabat-pejabat negara yang terkait dengan korupsi. Nah, hal yang pernah terjadi di masa lampau ini di era reformasi justru semakin menggila, Sobat Logika, semakin menggila. Kita mencatat ada beberapa kasus di era reformasi, mega skandal korupsi yang begitu mengemuka, yakni salah satunya adalah korupsi tata niaga timah yang merugikan keuangan negara hingga 300 triliun rupiah. Nah, kedua yang kita masih segar dalam ingatan kita juga ada korupsi tata kelola minyak di Pertamina atau orang pada umumnya menyebut minyak oplosan. Kerugian negara juga nggak tanggung-tanggung itu. 1 kuadriliun atau diperkirakan dalam setahun itu 193,7 triliun. Lantas ada kasus korupsi BLBI yang menyebabkan kerugian negara hingga 138 triliun. Kemudian disusul lagi kasus Duta Palma. Ini masih segar dalam ingatan kita nih. Duta Palma itu juga tidak tanggung-tanggung. Negara dirugikan hingga 78 triliun. Nah, kemudian kasus TPPI 37,8 triliun. Nah, ini satu lagi. PT Asabri, ya itu yang masih ada di ingatan kita tuh. Kalau Asabri kita ingat siapa namanya ya, Bang Jimmy? Bencok ya, Bencok. Itu kerugian negara sampai 22,7 triliun. Lantas PT Jiwasraya juga kerugian negara mencapai 16,8 triliun. Dan lalu ekspor minyak sawit mentah. Ya, ini yang kemarin menyeret hakim pengadilan negeri ya kan, hingga 12 triliun itu kerugian negara. Lantas kasus pengadaan pesawat di Garuda Indonesia yang menyeret Emir Syahsatar itu juga mencapai 9,37 triliun. Nah, yang teranyar juga ini di era Jokowi nih, kasus korupsi proyek BTS 4G itu yang menyeret politisi Nasdem Johnny G. Plate. Itu kerugian negara diperkirakan mencapai 8 triliun. Nah, kalau dikalkulasi itu bisa nutup utang negara yang mencapai 8.000 triliun tuh, kalau dikalkulasi. Nah, ini di sini sudah ada 2 narasumber saya. Ya, ini Bang Jimmy Siaan dari aktivis mahasiswa 7778. Nah, dan sebelah kiri saya ada Mas Fajar Pramono ya, dari aktivis 80-an. Nah, ini beliau punya pandangan
bagaimana memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya gitu. Karena beliau ini adalah dua aktivis mahasiswa di zaman yang berbeda tapi punya misi yang sama, yakni memberantas korupsi hingga ke akarnya. Jadi di sini saya kasih kesempatan untuk Bang Jimmy ya. Kenapa sih ini kasus korupsi kita ini susah sekali untuk diatasi? Padahal Prabowo itu udah sangat tegas, Bang Jimmy. Dalam setiap kesempatan kita akan berantas, saya akan kejar nih koruptor sampai ke Antartika dan segala macam gitu. Kalau menurut pandangan Bang Jimmy itu, apa Prabowo nggak punya leadership, political will-nya nggak ada, atau bagaimana sih Bang Jimmy? Monggo silakan Bang Jimmy. Makasih Mas Bowo. Korupsi ini bukan barang baru. Ya, ya. Ini adalah barang lama dan memang selalu bertahan dalam setiap rezim yang ada. 7 presiden menjelaskan sama kita sebelumnya bahwa korupsi tetap ada di setiap periode kekuasaan dari 7 presiden itu. Sekarang 8 presiden dong. Sekarang presiden ke-8, kita belum bisa menilai Ya, ya. karena baru 6 bulan. Tapi pada pokoknya adalah bahwa korupsi itu adalah berhimpitan dengan kekuasaan. Itu poinnya. Kedua, korupsi itu berhimpitan dengan apa yang kita sebut dengan mental feudalisme. Dan ketiga, korupsi itu adalah tidak berlakunya aturan atau sistem. Aturan itu adalah hukum, ya kan? Sistem itu adalah soal cara administrasi bekerja dengan baik. Karena di sini juga menyangkut soal-soal individu, institusi, ya. Jadi ada korupsi yang bersifat pribadi, dan tapi umumnya yang terjadi kenapa besar? Karena ini berjemaah, tidak individu lagi. Oke. Dan berhimpitan dengan kekuasaan, dan itu kita sebut sebagai KKN. Nah, inilah kenapa korupsi itu sangat subur, karena berjemaah. Bagian dari sistem kekuasaan yang berhimpit dengan, katakanlah, keserakahan. Kalau dilihat dari itu, kenapa serakah? Karena alasannya bermacam-macam. Sudah ada sistem yang dirombak. Di tahun 85 ada SGS untuk anti penyelundupan. Ya kan? Bukan bea cukai ya. Bea cukai. Udah banyak secara sistem dicoba. Menaikkan gaji di Departemen Keuangan, itu bagian daripada sistem. Menaikkan gaji-gaji hakim sekarang ini, itu bagian daripada bagaimana institusi itu supaya bisa mengurangi ya praktek korupsi. Tapi kita lihat tetap saja di Departemen Keuangan itu baru-baru ini dirjennya ditahan, tangkap. Tidak bisa lepas daripada itu. Dirjen anggaran lagi. Dan ini suatu hal yang sangat sensitif. Anak buahnya Sri Mulyani. Iya. Dan ada sistem pajak, Cortex. Juga gitu baru dilaksanakan. Belum kita lihat hasilnya. Apakah itu sudah menolong untuk adanya anggaran yang stabil sebagai pemasukan ya, cash in daripada Departemen Keuangan. Apa tidak kita belum tahu. Tetapi pada pokoknya korupsi itu sudah melanda semua institusi di Republik ini. Birokrasi, polisi, kejaksaan, pengadilan, tentara, semua sudah terimbas oleh korupsi. Nah, sekarang dari mana kita mulai? Apakah dari undang-undang perampasan aset? Ya. Apa dari political will sang penguasa? Apakah rakyat ikut terlibat apa tidak? Untuk itu apa tidak, kita tidak tahu. Kira itu, kalau kita mau belajar dari Singapura aja, nggak usah terlalu jauh. Bagaimana Singapura menciptakan, ya kan,
korupsi yang minimum, sangat minimum. Menteri aja korupsi kecil sekali yang India itu, Menteri Singapura yang warga apa itu turunan India. Iya. Kemarin ditangkap itu kecil sekali dibandingkan dengan korupsi para menteri kita ini. Rata-rata semua menteri itu, zaman SBY 7 menteri, zaman Jokowi apalagi, mungkin 8, mungkin 10 menteri masuk. Nah, sehingga ini membuat rakyat itu apatis. Itulah yang terjadi sampai hari ini. Gitu Mas Bowo. Kalau dalam kacamatanya Mas Fajar, ya kan sebagai pelaku sejarah dari reformasi ini, waktu itu ada nggak sih konsep dari para aktivis 98 dalam melakukan pemberantasan korupsi gitu? Kalau konsep kita nggak ada, tapi ada sebuah pernyataan yang jelas bahwa hancurnya ekonomi pada 98 itu, menjelang 98, itu salah satu pendukungnya adalah korupsi. Karena dengan adanya korupsi, fundamental ekonomi kita jadi goyah. Terus ditambah dengan permainan di saham dan lain-lain, sehingga terjadi resesi 98. Tapi intinya bahwa fundamental ekonomi itu nggak akan pernah bisa kuat selama korupsi itu tidak ditekan. Kita mungkin susah menghabisi total korupsi, karena korupsi itu sifat cheating, sifat keinginan untuk memiliki itu serakah dan macam-macam itu ya di awal dari sejarah perkembangan manusia itu selalu ada. Tapi kontrol dan kemauan dari penguasa dibutuhkan. Political will-nya ya. Kemauan politik. Nah, sekarang kemauan politik daripada penguasa itu sampai saat ini belum kelihatan. Masih ada atau tidak. omon-omon ya. Bahwa salah satunya mungkin bisa cukup membantu, yaitu perampasan aset. Tapi perampasan aset itu apakah sudah dibicarakan di prolegnas DPR? Nggak masuk prolegnas malahan. Artinya bahwa kemauan dari penguasa politik presiden kita ini tidak didukung DPR. Artinya DPR masih menginginkan korupsi tetap ada. Problem utama kita adalah kemauan. Kalau sudah ada kemauan, pasti ada tindakan untuk melakukannya. Tindakannya apa? Yaitu mendorong hukum untuk membuat perangkat-perangkat mengurangi. Dan ketiga, membuat lembaga-lembaga mengontrol supaya korupsi itu bisa dikontrol, bisa dieliminir, bisa dikurangi sekecil-kecilnya. Minimalisir ya. Diminimalisir, sangat minimal. Nah, di situ kita sudah mengurangi banyak sekali kebocoran-kebocoran ini. Saya kira kalau itu bisa dilaksanakan, kesejahteraan rakyat itu tidak lama lagi akan bisa tercapai itu. Satu keniscayaan ya. Satu keniscayaan itu. Karena itu uang yang harusnya beredar di masyarakat dicolong oleh mereka itu. Dan itu kejahatan yang luar biasa itu. Perjalanan Indonesia sejak 98 itu yang agak meresahkan itu setelah selesai reformasi itu korupsi. Oke. Korupsi ini kok makin lama makin menjadi. Ketika awal terbentuknya KPK, itu korupsi 1 miliar, itu mereka baru dapat jaket orange. Sekarang kita bicara udah triliun. Iya. Meningkatnya udah gila-gilaan kan. Inflasi mungkin ya. Inflasi. Ini bukan inflasi, ini kemerosotan moral daripada pejabat publik. Dan ini harus diselesaikan, harus dibatasi, harus dikurang-kurangi. Kalau nggak gitu ya ini bobrok makin lama makin bangsa ini. Dan itu benar-benar nggak sesuai dengan semangat reformasi. Reformasi 98 itu selain proses demilitarisasi, ada proses anti korupsi, KKN. Jadi itu yang harus dikerjakan. Kemauan baik dan undang-undang yang dibuat. Menurut Mas Fajar tadi kan sumber malapetaka itu
adanya di DPR sebagai regulator gitu kan. Nah, satu di antaranya misalnya nih Undang-Undang Perampasan Aset, Bang Jimmy, gitu kan. Nggak kunjung dibahas juga sama DPR nih. Nah, kalau menurut pandangan Bang Jimmy memang betul gitu. Sumber malapetakannya tuh di DPR. Ya, contohnya Undang-Undang Perampasan Aset tuh nggak masuk prolegnas. DPR sengaja membiarkan korupsi ini berjalan gitu. Jadi kalau sesungguhnya ya kan, ada satu sumber uang itu di mana? Itu dulu. Sumber uang itu adalah di dalam anggaran. Anggaran itulah yang mengatur kehidupan kita, ya kan? Terus yang kedua, dia adalah politik yang katakanlah kemauan politik itu diatur dari situ. Kemauan politik. Dari anggaran. Sekarang ini anggaran untuk orang miskin itu sudah 6 bulan pertama itu kata Menteri Keuangan itu sekitar 500 triliun. Nah itu baik, satu. Tetapi nomor dua, selain penempatan anggaran sebagai politik, ya haluan politik atau pilihan politik, kedua setelah itu dipraktekkan, ya kan, anggaran itu diturunkan. Nah dalam diturunkan itu kan dijalankan, artinya harus diawasi. Nah situ pengawasan yang nomor dua. Tadi satu perencanaan, yang kedua pengawasan. Apakah sumber-sumber anggaran itu berjalan sebagaimana mestinya? Karena kan ada yang menyebut APBN itu akan dimakan 10%, 20%, 30%, 40%. Nah, kembali ke DPR tadi, ya kan? DPR juga sumbernya adalah dia yang menetapkan anggaran. Bahwa DPR itu bekerja sama Departemen Keuangan yang menetapkan anggaran itu. Nah, apakah di DPR itu pada saat menetapkan itu ada titipan apa enggak? Itu juga mesti diamati dengan baik. Apa ada kong kali kong dalam penetapan itu? Apakah ada titipan apa tidak? Itu harus memang dari awal mesti dilihat. Nah, baru nanti ada yang namanya BPK, ya kan? Badan Pengawasan Keuangan. Jadi secara institusi sudah ada sebetulnya. Mekanisme pengawasan sudah ada, mekanisme perencanaan sudah ada. Nah, tetapi kembali kepada penguasanya. Itu makanya nuansanya kepada penguasanya yang menjalankan operator maupun regulatornya. Dua itu aja sebetulnya, nggak ada lebih daripada itu. Yang terakhir adalah pengawasan. Jadi regulator sudah baik bekerja sama dengan operator. Nah sekarang pengawasan ini bagaimana dia? Nah sebetulnya itu aja sebetulnya betul-betul diawasin sebagai sistem. Nah, karena ini udah berjemaah, jadi nggak bisa lagi hanya individu yang diawaskan, tapi mesti institusinya. Iya, nggak bisa lagi individu. Karena ini udah berjemaah situasi ini, udah triliun. Angkanya udah ribuan triliun. Karena anggaran itu kan cuma 3.600 triliun. Tapi kalau kita bicara dari tadi itu berapa kasus, sudah 1.000 triliun, itu udah 30%. Jadi korupsi ini bukan hanya soal tahun, tapi soal dekade dan soal generasi. Nah, ini yang kita mesti was-was. Apakah generasi Z itu nanti akan melanjutkan ini, warisan ini, apa tidak? Itu pertanyaan yang baik. Gitu, Mas Po. Oke. Tadi disinggung mengenai korupsi ini bukan individu per individu lagi, tapi korupsi sudah berjemaah gitu. Nah, kalau kita tilik dari histori China di era pemerintahannya Su Ranji saat didapuk jadi Perdana Menteri tahun 98, itu ada gebrakan yang luar biasa. Salah satunya adalah eksekusi mati terhadap para koruptor gitu kan. Nah, ada satu kalimat Su Ranji yang cukup umum didengar, yakni berikan saya 100 peti mati,
99 peti mati untuk para koruptor, 1 peti mati untuk saya gitu. Bila saya melakukan tindak pidana korupsi. Nah, itu tidak sekedar omon-omon, ya, banyak sekali pejabat-pejabat di RRC gitu dieksekusi mati karena tindak pidana korupsi. Bahkan saat dieksekusi, keluarganya pun harus bayar amunisi untuk mengeksekusi si keluarga gitu atau si pejabat tersebut. Nah, saya ingin bertanya ke Bung Fajar gitu. Kalau hal itu kemudian diterapkan di Indonesia, mungkin nggak sih korupsi itu kemudian kalau hilang enggak lah ya, tapi bisa diminimalisir. Ya, silakan Bang Fajar. Kalau kita dulu tahun 65 yang menang PKI, sistem kita komunis, mungkin bisa itu berjalan. Tapi problemnya sistem kita adalah demokrasi. Oke. Demokrasi itu berarti ada suara rakyat, ada kepentingan rakyat. Satu. Terus kedua, ada hak-hak hidup, hak-hak dari masyarakat, hak-hak kemanusiaan yang harus dipertahankan. Dan dari bawah itu diberi kemerdekaan yang mutlak. Kalau sistem komunis, top down, dari atas langsung ke bawah. Jadi mungkin itu titik lemah demokrasi. Mungkin. Karena akumulasi dari atas ke bawah secara langsung kekuasaan itu agak sulit. Kita menganut sistem kerakyatan, hikmah kemusyawaratan, kayak gitu-gitu ya. Demokrasi lah intinya. Tapi sistem yang lebih baik. Nah, kalau kita bicara di Hong Kong itu demokrasi juga jalan kan? Ya. Karena mereka di wilayah Inggris. Ya. Inggris Persemakmuran ya. Persemakmuran. Disewa Inggris pada saat itu sebelum kembali ke Cina. Akhirnya demokrasinya mereka meningkat ketika korupsi ini diberantas, dieliminir, ditekan sehabis-habisnya. Efeknya demokrasi meningkat. Jadi ada korelasi di sini. Bahwa tapi Indonesia kok enggak ya? Nah, perjalanannya berarti kita mempertanyakan demokrasinya itu. Apakah demokrasi kita ini hanya sebatas bansos? BLT. Benar. Pertanyaannya jadi di situ. Bahwa kalau kita memang serius, kemauan dari penguasa dan kemauan dari seluruh rakyat harus seirama. Harus ada setujuan. Kalau penguasanya melembek, rakyatnya harus mengeras. Oke, iya. Nah, controlling ya. Controlling. Nah, di situ sekarang dua-duanya ini ya perlu dipertanyakan juga. Oke. Karena Prabowo baru berkuasa 6 bulan. Tapi raportnya enggak baik-baik amat juga. Iya. Karena korupsi belum terselesaikan juga. Memang banyak kasus diangkat. Kasus yang diangkat dan di blow up banyak. Tapi anti klimaks ya. Tapi sampai saat ini penyelesaiannya itu belum kita lihat. Oke. Satu. Kedua, Bappenas, DPR, dan Depkewu dalam merapatkan ini. Kenapa kok bisa terjadi kebocoran? Apakah kebocoran ini disengaja atau tidak? Jangan-jangan memang ada kesengajaan untuk bocor ini di kalangan elit pemerintah ini. Iya. Bagaimana seperti dikatakan bahwa sumber uang ini dari proyek. Proyek ini dibicarakan antara Bappenas dan DPR. Dibiayai oleh Depkewu. Nah, dari tiga ini bagaimana? Apakah mereka memang ada kemauan bersih, clean government? Ya. Atau tidak? Nah, di sini kalau presidennya lemah, rakyat harus memperkuat. Harus memperkuat masalah-masalah penyelesaian kasus-kasus korupsi ini.
Dan kalau perlu, undang-undang ini harus dipercepat dan harus ada di prolegnas, itu harus mulai dibicarakan. Undang-undang perampasan aset. Perampasan aset. Karena di situ kan ya orang-orang ini yang membicarakan proyek-proyek ini yang akan kena kalau berbicara masalah itu. Iya. Jangan-jangan ini memang diadakan, malah sekarang katanya KPK dilarang menangkap direktur BUMN. Lah, BUMN itu Karena bukan penyelenggara negara. memang BUMN bukan penyelenggara negara, tapi mereka memutar uang negara, Uang rakyat. uang rakyat. Ya, gitu. Jadi nggak bisa, nggak, itu harus ditangkap dong kalau mereka memang melakukan. Nggak bisa undang-undang yang menyatakan bahwa mereka bukan penyelenggara negara. Nggak bisa menyelesaikan, nggak bisa dijadikan penangkis. Lah uang yang diputar adalah uang rakyat. Iya. Oke. Bang Jimmy, ya. Lagi-lagi tadi Bung Fajar menyinggung bahwa sumber malapetakannya ada di DPR nih, gitu kan. Karena regulasi-regulasi yang menentukan adalah DPR, begitu Bang Jimmy. Tetapi di DPR sendiri kan hampir 90% tuh partai politik bagian dari koalisi pendukungnya Prabowo. Masa Prabowo nggak bisa menertibkan partai-partai politik yang menjadi koalisinya sih? Apa penyebabnya Bang Jimmy kalau di mata Bang Jimmy? Ini udah menyangkut soal money politik. Oh iya. Jadi artinya Kalau money politik berarti ya proses. Prabowo nggak punya political will dong, nggak punya leadership. Iya, dong. makanya saya bilang proses itu dimulai ketika pemilihan umum. Oke. Dan dalam pemilihan umum itu ada janji-janji surga kan. Ada uang belicin, ada uang dengar, ada uang pilih, Iya. macam-macam uang. Dan kita sebut ini ya sebagai katakanlah kerjasama, ya kan, di dalam pemilihan umum. Dan ini berlanjut. Begitu dia menang, tentu akan ditagih. Karena politik itu kan pada dasarnya saya dapat apa? Konsesi ya berarti ya. Konsesi. Politik dagang sapi lah. Ya. Iyalah. Dan itu yang terjadi sampai saat ini. Jadi kalau kita mau ya berbuat baik, jangan dengan janji. Nah ini yang susahnya. Sudah ada janji di awal sebelum pemilu. Janji ini di breakdown pada saat kita memenangkan ya kan pemilu. Oke. Dan itulah yang terjadi sekarang, dimulai dari pembagian di kabinet. Kabinet itu kan satu untuk partai X berapa, untuk partai Y berapa. Iya. Nah, terus yang kedua, partai-partai ini juga selama ini ada pengeluaran. Dan ini mesti diganti. Siapa yang mengganti Rembes ini? ya, Rembes, ini proyek-proyek ini. Jadi kalau dibilang demokrasi kita, demokrasi Rembers cocok juga. Demokrasi rebus. Ya artinya demokrasi ramah tamah lah. Artinya betul-betul saling TST, tahu sama tahu. Jadi demokrasi kita ini masih hurufnya D. Saya ulangi lagi, karena masih tahapan TST, tahu sama tahu. Nah inilah yang terjadi sampai hingga saat ini. Jadi nggak ada check and balance. Jadi pada saat penetapan anggaran itu sudah saling mengerti. Antara Departemen Keuangan dengan DPR itu sudah saling tahu. Sudah mengerti sinyal-sinyal yang dilontarkan. Mana bagian titipan, mana angpau untuk saya, bagaimana proyek itu dibagi. Nah, sekarang kan yang terakhir ini ada soal Kadin, minta proyek 5 triliun itu. Iya. Dengan investor yang dari kontraktor dari Banten. Itu juga bagian daripada konsesi, itu bagian daripada kuota, itu bagian daripada janji politik, itu bagian daripada ya katakanlah itu ya sebetulnya itu adalah kejahatan, pemerasan. Kalau mau ditelusuri secara hukum ya itu mesti ditelusuri secara hukum.
minta 5 triliun dari kontraktor China. Jadi demokrasi bisa disebut dengan demokrasi preman. Nah, itu yang terjadi. Jadi bukan hanya demokrasi TSC, tapi demokrasi preman. Bang Jimmy, saya mau tanya nih, politik ya, Iya. Pilpres itu mungkin ada janji-janji dengan partai politik pengusungnya Prabowo ya. Inilah, proyek itu, jabatan ini, jabatan itu. Tapi Prabowo kan sudah jadi presiden. Bisa dong Prabowo mengabaikan janji-janjinya ini gitu kan. Dia mengutamakan kepentingan rakyat gitu. Nah, kalau sampai situ kita udah sebut sebagai patriotisme. Patriotisme. Apakah kita ingin, ya kan, membela negara dan kebangsaan kita, apa tidak? Kalau udah sampai ke tingkatan patriotisme itu, ya itulah yang disebut dengan pemimpin yang benar. Nah, di mata Bang Jimmy sendiri, Prabowo sosok patriotisme nggak tuh? Ya, sebagai ide dia ada. Tapi kalau ya sebagai ide sebagai patriot, to be a patriotism, itu ada. Tapi harus dijalankan day by day. Harus diterapkan. Jangan omon-omon ya. Ya, karena memang tidak segampang itu artinya menjadi patriot. Patriot itu bukan berarti hanya penguasa loh. Iya. Orang yang tidak berkuasa pun bisa menjadi patriot. Ya kan, dia merupakan inisiator, dia melihat masyarakat, umpamanya katakanlah dokter yang menolong rakyat yang miskin, atau katakanlah apa itu hal-hal yang kecil tetapi menyentuh, ya kan? Ya itu yang kita perlu para patriot itu sekarang, karena ini kan banyak terbatas kepada nasionalisme. Ya, ini udah usang, sudah tidak lagi memberikan nuansa tentang hal yang lebih luas. Karena dunia ini kan udah global ya. Jadi kenapa mesti lebih luas? Karena dunia ini sudah global. Kemana-mana. Contoh, berita itu dengan 1 detik kita udah tahu di mana-mana seluruh dunia soal berita. Kalau dulu nggak ada. Ya kan, jadi kalau kita mau berbuat kejahatan, itu akan mendunia langsung. Korupsi juga gitu, kita berbuat korupsi Pertamina kemarin itu, atau yang lainnya, ya, itu udah mendunia, dunia tahu. Oh, Indonesia itu katakanlah banyak membuat hal-hal yang negatif, ya, membuat tas merek branded itu. Itu tahu, dunia udah tahu bahwa kita berangkatlah ke Mangga Besar sana, tahu. Semua tahu kok. Penyelundupan, semua orang tahu. Korupsi, semua tahu kok. Tetapi bagaimana how to handle, membuka pintu ya, membuka pintu untuk adanya kejujuran. Itu tidak mudah. Tetapi levelnya adalah level kelembagaan. Akan dimulai dari individunya tentu. Tapi levelnya karena sudah high politics, ini korupsi sudah high politics. Oke. Bukan politik tingkat bawah, dia sudah high politics. Dan ini betul-betul bisa mengganggu kehidupan bernegara dan berbangsa. Kalau terus begini. Iya. Karena rakyat udah apatis. Rakyat kita ini sangat-sangat apatis mendengar korupsi. Bahkan nanti seorang koruptor, walaupun dia tahu dia apatis, dia anti korupsi, tapi begitu si koruptor ini pulang dari penjara, disambut sebagai pahlawan. Jadi saat ini koruptor itu sudah terbiasa. Dan ini disebut sebagai musibah. Bukan kejahatan kemanusiaan. Bagi keluarga, saya juga heran. Ini disebut musibah, bukan kejahatan kemanusiaan. Jadi saya mau kasih pengertian sekali lagi, Mas Bowo, bahwa korupsi itu adalah kejahatan kemanusiaan.
bukan musibah. Itu mesti clear kita. Kejahatan kemanusiaan. Iya, bukan musibah. Jadi kalau ada anggota keluarga yang korupsi, jangan kita sebut sebagai musibah atau insiden. Tapi sebutlah itu sebagai penjahat kemanusiaan. Kira-kira gitu. Nah, kalau menurut Bung Fajar sendiri, ya, Prabowo berani nggak tuh dia mengabaikan janji-janji politiknya ke partai politik koalisi pendukungnya saat Pilpres 2024 kemarin? Dia lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Sampai saat ini titik kita berbicara ini, upaya itu belum kita lihat. Belum. Sederhana aja. Rapot merah masih ya. Masih sederhana aja. Dari kabinet masih 100 menteri. Masih menteri-menteri yang Masih gemuk ya. yang udah ada dalam tanda tanya korupsinya aja masih dipertahankan. Ya. Misalnya kayak Erlangga Hartarto, Erlangga, korupsi minyak goreng ya. Julhas, pelepasan kawasan hutan. Nah, ya, kan? itu aja masih dipertahankan. Di mana kita mempertanyakan bahwa dia anti korupsi? Oke, ini. Titik-titik di situ aja kalau dia sudah membersihkan seluruh kabinetnya, oke. Kabinet ini akan berpolitik bersih. Sekarang belum kelihatan. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia melakukan itikat baik untuk ke sana. Belum kelihatan. Kita tunggu apakah dia berhasil dan dia mau melakukan itu, atau ya akan ada arus balik yang melawan nantinya. Itu aja. Nah, kalau di mata Bung Fajar tadi, ya kan, keengganan Prabowo dalam melakukan pemberantasan korupsi bisa dilihat indikatornya dari dia mengakomodir menteri-menteri bermasalah di dalam kabinetnya gitu. Itu indikatornya. Kalau di mata Bang Jimmy gimana, Bang? Saya kira yang terjadi sekarang ini masih wait and see ya. Wait and see. Iya. Berarti belum patriot ya. Belum patriot. Jadi memang masih menunggu. Itu yang terjadi sekarang. Iya. Terus yang kedua, kita juga masih sabar sebagai rakyat. Pandai sabar. Ini ada yang kita sebut sebagai kesabaran revolusioner, ada. Iya. Nah, tapi kita nggak tahu lah, itu teoritis ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Coba kita bandingkan ya. Ada KPK yang mainnya kecil-kecilan. Ya kan? KPK ini kan katakanlah komisi anti korupsi yang kecil-kecilan. Receh-receh. Kedua, ada kepolisian sebagai lembaga yang mempunyai sekarang ini spesial, dia punya komite kepolisian untuk anti korupsi. Ini pun belum kelihatan reputasinya. Pak udah dibentuk ini. Iya. Belum setahun, tapi KPK terbentuk karena kepolisian dan kejaksaan tidak mampu maksimal dalam melakukan pemberantasan korupsi. Malah dibentuk lagi sama polisi nih. Waduh. Yang kita mesti yang tidak merah raportnya itu justru kejaksaan. Justru kejaksaan inilah yang berhasil yang membongkar Pertamina kasus, Timah kasus, Jiwasraya. Jadi memang kalau kita lihat ini secara katakanlah ya, secara kejutan luar biasa nih Kejaksaan Agung. Tetapi nanti penyelesaiannya juga anti klimaks. Itu yang terjadi. Yang terjadi di Kejaksaan Agung nanti pada saat awal dia sangat mengejutkan. Tetapi nanti pada saat di pengadilan yang terjadi adalah anti klimaks. Sehingga ada kritik dari Presiden Prabowo, kok hukumannya cuma 5 tahun? Seharusnya berapa? 50 tahun. Atau berapa itu? Kayak Harvey Muiz, tapi kan ketika dia banding ke MA justru
bertambah tuh masa Dan hukumannya ya. hakimnya ini terbukti sekarang juga bermasalah. Iya. Jadi memang dari sisi institusi, baik pengadilan, kejaksaan, ya kan, sudah berusaha, tetapi anti klimaks kesimpulannya. Dan rakyat sampai saat ini masih kecewa dengan kondisi kita soal korupsi dan pemberantasannya. Rakyat kita ini masih menderita. Makanya saya tadi berpikir, apakah ini, kan dasar-dasar kita kan dari Belanda itu hukum kita itu. Iya, iya. Nah, si Inggris ini yang di Singapura sama di Hong Kong ini jauh lebih progresif dalam pemberantasan korupsi. Dan warganya jauh lebih ikut aturan. Betul, Mulai dari soal kebersihan sampai soal penegakan hukum. betul. Iya, di Singapura itu. Di Hong Kong juga demikian. Dari mulai kebersihan aja kita lihat Singapura. Sampai soal penegakan hukum berjalan dengan baik. Dan ini sebuah negara kota yang sukses. Nah, nggak tahu sekarang apakah Hong Kong sudah kembali ke China kan? Apakah sama ini korupsinya apa tidak? Nah, ini kita banyak belajar dari Afrika sih, susah. Terus dari Venezuela kan minyak juga itu. Iya, iya, dari ini yang memang Jadi legacy Belanda ini tidak ada yang baik lah ya. menyeramkan lah. Produk-produk hukumnya nggak ada yang baik nih. Iya, benar-benar. Dan ini memang apakah kita mesti dijajah Inggris lagi baru ya ini apa ya? Ini apa kita Jok aja. Jadi kita coba lihat ke Inggris lah. Kalau soal penegakan anti korupsi ini. Jadi kita buka kitabnya dan kita jalankan. Oke. Itu saya kira kan mau dibuat tuh undang RUU baru itu. Udah fotokopi aja, nggak usah lama-lama. UK, Inggris ya kan, jalankan Continental Law namanya itu. Udah. Continental Law itu Inggris itu. Oke. Mungkin baru kapok kita. Tapi kalau Belanda ini, iya akibatnya cincai lah. Namanya hukum VOC, ya kan? Kalau dulu kita zaman saya kan via orang cendana, hukum via orang cendana, VOC. Wah itu karena legasi kolonial yang tidak ada yang baik gitu ya. Iya. Kan dijajah oleh Belanda tuh ujung-ujungnya cincai lah. Cincai lah. Tapi kalau kita melihat dari histori pembangunan jalan Anyer Panarukan gitu, Henry William Daendels, dia memang orang Belanda, tapi kala itu dia dapat perintah dari Inggris ya, sehingga Bukan. Inggris, Prancis. oh Prancis, Karena dia di bawah Napoleon. Dia di bawah Napoleon. Siapa itu? Henry William Daendels. Nah, Saya baru tahu itu. di bawah Napoleon itu. Bukan orang Belanda itu. Orang Belanda. Orang Belanda tapi dari Prancis ketika itu sedang berkuasa. Prancis berkuasa. Belanda Jadi di bawah Belanda jajahan di bawah jajahan Prancis. Prancis. Sehingga dia on the track gitu. Dia membayar semua para pekerja, termasuk diberikan beras maupun garam, tapi tidak terdistribusi ke pekerja-pekerjanya karena dikorup oleh bupati. Memang korupsi ini sudah terjadi di raja-raja kecil, era lampau itu, raja-raja kecil, demang-demang segala macam. Istilah pungli upeti juga dari situ. Yes, betul. Udah lama kok di Jawa itu. Betul. Premanisme itu udah lama di Jawa. Iya. Itu sejarah. Sejarah preman itu di Jawa. Di seluruh Indonesia ini, preman yang paling ganas itu di Jawa. Tapi ada yang menarik nih Bang Jimmy, ya kan? Ada di Blora itu namanya Gerakan Samin, menolak membayar pajak Belanda gitu kan, karena tidak ada
apa namanya, tidak ada sikap yang adil terhadap orang-orang pribumi gitu saat itu. Nah, aku mau nanya nih sama Bung Fajar nih, kalau gerakan Samin itu terjadi di era kini, mungkin nggak sih gitu? Karena kan ketidakadilan ini sangat berasa di masyarakat. Ya itu tadi. Pendidikan Sosialisme begitu mahal, kesehatan juga biaya tinggi, Iya. segala macam. Sementara rakyat harus diperas, ya kan, keringatnya dengan membayar pajak yang cukup tinggi gitu. Terus rakyat apakah bisa marah seperti gerakan Samin di Blora itu? Ada perbedaan, ada perbedaan yang mencolok. Samin itu gerakan budaya menolak berada dalam peradaban Belanda, bukan sekedar menolak pajak. Jadi kalau kita melakukan gerakan seperti Samin, lah kita pemilik warga ini, pemilik negara ini. Iya. Ada perbedaan dasar di situ. Perbedaan mendasar bahwa Samin tidak merasa warga Hindia Belanda. Iya. Kita nggak dijajah loh, nggak dalam penjajahan loh. Kita pribumi. Nah, problemnya pajak ini keberpihakannya pada siapa? Kalau sekarang kita bermasalah dengan pajak, misalnya, tapi bahwa pajak itu tetap dibutuhkan, karena pajak itu dibutuhkan untuk membagi ke bawah lah, untuk pembangunan, untuk kesehatan, untuk rakyat. BPJS nggak jalan kalau nggak ada pajak juga. Dan masyarakat akan lebih kelimpungan kalau nggak ada kesehatan. Problem-problem itu banyak yang terbebani oleh pajak. Ya, bahwa pajak ini bermasalah. Dan apakah di pajak itu tidak ada korupsi? Ada. Nah, itu juga bermasalah itu. Itu contoh kasus Rafael Alun. Nah, itu salah satu contoh. Iya. Padahal saya yakin itu bukan oknum. Ya. Itu hanya bagian yang kebetulan ketangkep aja. Yang lainnya masih banyak yang nggak ketangkep. Dirjen Anggaran kemarin. Jadi kalau kita mau sebutin, wah banyak deh itu. Jadi kebijakan-kebijakan ini kita tidak bisa terjebak dalam salah satu atau dua keputusan yang bermasalah. Pajak bermasalah. Ya berarti pemerintahnya dong. Nah, pajak kan diatur pemerintah. Iya. Berarti pemerintahnya ngaturnya gimana? Ngawasinya gimana? Ngontrolnya gimana? Iya. Menggunakannya bagaimana? Nah, problem kita sama Samin di situ, kita dalam penjajahan Samin. Dan kita bukan berada dalam penjajahan, kita bagian daripada negara ini. Sehingga kita bergerak, kita untuk melakukan demo-demo pada awal-awal dulu tahun-tahun 70-an, tahun-tahun 80-an. Ya karena kita merasa sebagai bagian dari pemilik tanah ini. Nah sekarang generasi muda ini kan kita berharap sama generasi muda, sama mahasiswa yang sedang karena mereka dari tulang punggung ke depan dari bangsa ini. Sama seperti ketika pemuda-pemuda dan mahasiswa di era-era 28, mereka mencita-citakan sebuah negara nanti akan kita bentuk, yaitu Indonesia. Ada 3 janji itu, yaitu tentang bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Nah, ini generasi muda kita ke depan ini mau melihat Indonesia sebagai apa? Apakah di luar dari Indonesia atau kita masih merasa bahwa ini Indonesia? Nah, ini yang harus kita mulai sebarkan, sosialisasikan, obrolkan kemana-mana juga. Kita mendukung setiap gerakan-gerakan yang bertujuan mengkritisi, memperbaiki bangsa ini. Bahwa korupsi itu adalah borok. Dan itu harus banyak yang meneriakan. Baik dari rakyat, terutama di sini bangsa anak-anak mudanya. Karena anak-anak muda ini yang ke depan merasakan bangsa ini. Nah, kalau mereka tidak melatih sense of belonging, rasa untuk memiliki bangsa ini aja udah gak ada, ya kita udah gak punya masa depan. Ya. Madesu ya. Madesu kita, bangsa ini udah madesu. Madesu. Bangsa ini madesu karena praktik korupsi merajalela. Dan karena anak mudanya diam saja, masyarakatnya diam saja. Iya. Jadi kalau saya tutup ya,
Minggu depan itu Iya. itu tanggal 20 Mei ya. Iya. 21 Mei. Harkitnas ya. Kita. Jadi tanggal 20 Mei itu ada Harkitnas. Eh, Tanggal 21 Mei itu ada hari Lengsernya Soeharto. lengsernya Soeharto. Jadi tanggal 20 ini sejarah gitu sama kita. Iya kan? Dan masalah. Ulang tahunnya Widi. Oh, 21 Mei. ulang tahunnya Widi. Host paling canggih dan terkeren di Jadi Logika memperingati Bicara. Soeharto, lengsernya Soeharto memperingati. Jadi Ingat Soeharto, ingat Widi. Ya. jadi gini, ini yang saya maksud adalah sebagai penutup ya, bahwa kita ke depan ya kan harus kembali introspeksi diri sebagai warga, sebagai bangsa. Nah, itulah moto daripada sebuah kebangkitan. Oke. Jadi kalau kita mau bangkit, bukan karena Soeharto jatuh, tetapi karena ada satu, katakanlah, satu keinginan bersama, sama seperti dulu, kita ingin membentuk negara itu kan adalah sebuah bayangan. Jadi kita mesti memiliki visi atau bayangan ke depan. Jadi jangan terpengaruh atau pesimis terhadap keadaan sekarang. Tetapi lihatlah dengan ide pembaruan, ide kebangkitan seperti yang dulu, mencari bayangan baru bagi adanya negara Indonesia yang terang, jangan yang gelap. Oke. Seperti sekarang ini. Saya kira itu poin dari saya. Oke. Bu Fajar, closing statement. Masalah Indonesia adalah masalah bersama. Jadi kekacauan ini terjadi karena kita membiarkan dan kita mendiamkan saja. Itu termasuk di sini. Bahwa kalau suara kita lemah, suara kita kecil, ya ayo kita berbesar suara kita. Dan generasi muda harus diingatkan kembali, tidak, karena mereka yang akan memegang bangsa ini ke depan. Mereka ada harapan kita ke depan loh. Tuh. Baik, Sobat Logika, diskusi kita mengenai pemberantasan korupsi di bulan Mei atau bulan reformasi atau momentum jatuhnya Soeharto 27 tahun silam ini harus kita pikirkan dan kita suarakan gitu. Karena pemberantasan korupsi ini adalah satu keniscayaan bila pemimpin memiliki leadership yang bagus, pemimpin memiliki political will yang berpihak terhadap rakyat, dan Prabowo memiliki figur yang patriotis. Nah, Sobat Muda dan Sobat Logika, jangan kita jemu-jemu untuk mengatakan tidak terhadap korupsi. Jangan kita jemu-jemu untuk berjuang melakukan pemberantasan korupsi. Karena generasi muda yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Jadi, kalau orang baik hanya diam saja melihat penindasan, orang baik diam saja melihat ketidakadilan, itu sama saja pengkhianat. Sobat Logika, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dengan host yang original, Widi Grafias. Kalau saya masih KW1. Salam Sobat Logika.